Shalom, selamat pagi. Selamat kita kembali berjumpa di dalam mesbah doa pagi kita. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati, segala pikiran, kekuatan, jiwa kita untuk kita boleh fokus mencari wajah Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita pada hari ini, kita mau tanggalkan lebih dulu saudara, biar kita boleh maju lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita percaya kalau kita mengundang Tuhan dalam hidup pribadi kita, kita pasti akan mengalami kekuatan yang baru, kemenangan yang baru. Baik saudara, kita akan mulai ibadah mesbah doa pagi ini, dan kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita mengangkat pujian dan penyembah kita pada Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bisa dapat Tuhan bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan terima kasih Tuhan sebelumnya Kau telah menjaga kami sepanjang malam. Kami boleh dilalukan dari segala mara bahaya, dilalukan dari segala Tuhan sakit penyakit. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami dalam keadaan, kami yakin dalam keadaan baik dan sehat. Dan kalaupun ada beban berat Tuhan dalam hati pribadi kami, anak-anak-Mu, hari ini Kau berikan Tuhan kekuatan, kelegaan Tuhan, dan Kau yang mampukan kami supaya kami dapat menyerahkan semuanya, kami letakkan di bawah kaki Yesus. Dan kami mau mengambil alih hanya untuk fokus memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal hidup kami, supaya kami memperoleh kehidupan kemenangan pada sepanjang hari yang akan kami jalani hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan iblis kuasa setan mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami, mengganggu Tuhan Yesus iman rohani anak-anak-Mu yang siap memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau, hidup kami, keluarga kami, dan secara pribadi Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup hari ini,
kemampuan kami yang terbatas Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami seluruh anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berseru Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, penyelamat hidup kami, penolong hidup kami. Segala perkara yang akan kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan dapat menyelesaikannya dan berkemenangan. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami boleh buat. Terima kasih Tuhan Yesus, oh terima kasih. Dan saat ini kami memuji menyembah-Mu. Kami siapkan hati juga ya Tuhan, untuk Kau masuk di dalam hati kami Tuhan. Dengan firman-Mu memberikan kekuatan dan kuasa buat kami. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Kami mau angkat pujian. Ku percaya Yesus Tuhan penolong, penyelamatku Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan padaku, kepada kami semua. Haleluya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Ku percaya padamu, percaya Tuhanku, amin Tuhan, turut bekerja di dalam segala hal. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Baik saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, agar hidup kami boleh berkenan layak di hadapan Tuhan. Segala kuasa kegelapan mengganggu hati, pikiran kami, konsentrasi kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam mesbah doa pagi kita pada pagi hari ini. Saudara, kita akan membuka di dalam kitab Injil Lukas. Kita akan membuka dalam kitab Injil Lukas. Baik, kita akan membacanya. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Ya, judulnya adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara, dikisahkan di sini bagaimana seorang kaya yang selalu berpakaian ungu, ya dikatakan, dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, apa makna dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini? Yang pertama adalah kehidupan kita tidak akan pernah berakhir, saudara. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang kekal, dan kehidupannya di dalam dunia ini, saudara, itu bukan akhir dari segalanya, ya. Kehidupan sekarang yang kita hidupi, yang kita jalani di dunia ini, saudara, akan menentukan kemana arah tujuan kita. Apakah kita seperti orang kaya yang bodoh ini, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, saudara, yang tidak peduli kepada sesamanya, ataukah kita, saudara, seperti Lazarus yang walaupun di dalam kemiskinannya dia tetap setia kepada Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak kecewa terhadap siapapun, ya, terlebih dia tidak kecewa terhadap Tuhan. Ya, dia tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Saudara, baik orang kaya maupun orang miskin, saudara, pada akhirnya dia akan dipanggil oleh Tuhan. Namun kehidupan tidak berakhir
saat di dunia ini saja. Ya, saudara, ada kehidupan lain. Di sini dikatakan bagaimana orang kaya itu, saudara, ya, dia masuk di dalam alam maut, saudara, ya. Dan sebaliknya Lazarus, saudara, dia duduk di pangkuan Abraham, ya. Ini berbicara tentang surga, ya. Saudara, alam maut berbicara tentang, saudara, ya, bahwa neraka nyala api yang memang, saudara, memang ada surga dan neraka itu, saudara, yang diperuntukkan bagi orang fasik, ya, dan surga yang diperuntukkan bagi orang yang benar. Saudara, setelah orang mati meninggal, ia langsung pindah ke alam maut bagi orang fasik, ya. Kemudian, saudara, dia akan pindah ke alam maut dan firdaus bagi orang yang benar, ya. Saudara, jadi tidak mungkin, saudara, ada roh orang mati yang bergentayangan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan ajarkan bahwa kehidupan tidak akan pernah berakhir hanya di dunia ini saja, ya. Saudara, hanya ada dua pilihan, apa kita menerima hukuman kekal atau kematian kekal kita kelak, ya. Jadi kehidupan saat ini menentukan, saudara, kemana arah tujuan kita nantinya, ya. Karena itu firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau harus hidup. Jangan seperti orang bodoh, tapi jadilah bijaksana. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk bertobat dan berbuat kebaikan, ya. Saudara, ini yang pertama, kehidupan tidak akan pernah berakhir, ya. Jadi gunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita bertobat dan, saudara, berbuat kebaikan, ya. Yang kedua, saudara, tidak ada hubungan sama sekali antara orang hidup dan orang yang mati. Karena firman Tuhan katakan bahwa ada jurang yang tak terseberangi, ya, antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Sehingga tidak bisa, saudara, dunia orang hidup ke tempat dunia orang mati, ya. Demikian juga orang-orang mati tidak bisa, saudara, masuk ke dunia orang hidup, ya. Karena itu, saudara, ya, setelah orang mati ia langsung pindah ke alam maut bagi orang fasik, ke firdaus bagi orang yang benar, ya. Tidak mungkin ada roh orang mati yang gentayangan di dalam dunia ini. Jika ada orang yang mempunyai pengalaman berjumpa dengan roh orang-orang mati, baik dalam penampakan langsung atau dalam mimpi, itu pasti iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, sebagai, saudara, orang yang telah mati tersebut, ya. Jadi cara mengujinya adalah, saudara, menengking di dalam nama Tuhan Yesus, ya, dengan iman yang teguh. Maka, saudara, di situ baru nampak apakah, saudara, iblis, ya, ataukah tidak. Tapi yang jelas, saudara, itu adalah iblis, saudara, ya. Saudara harus uji itu. Yang ketiga, iman yang sejati bukan didasari oleh musisat, tetapi percaya pada firman Tuhan. Sebagaimana orang kaya tersebut yang telah meninggal, yang berada di alam maut, dikatakan masih ada 5 saudaraku yang masih hidup di dunia. Suruhlah Lazarus untuk memberitakan Injil, ya, kepada saudara-saudaraku ini, supaya mereka jangan masuk ke tempat penderitaan yang kualami, ya. Tetapi apa jawab daripada Abraham? Kalau mereka tidak percaya, ya, kepada perkataan para nabi, perkataan Musa, saudara, maka mereka pasti tidak akan percaya juga, saudara, walaupun ada seorang yang telah bangkit dari antara orang mati yang memberitakan Injil. Ya, saudara, iman yang sejati adalah iman yang mempercayai perkataan Tuhan Yesus, saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Di masa COVID ini biarlah kita terus memegang teguh firman Tuhan. Kita percayakan penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya kisah orang kaya dan Lazarus ini boleh menyadarkan kita untuk menggunakan setiap kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan. Saudara, apa yang kita lakukan bagi sesama
Firman Tuhan katakan secara tidak langsung kita melakukannya untuk Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai kemudian apabila kita tidak menjadi lemah. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh disadarkan akan menggunakan setiap kesempatan yang ada Tuhan untuk berbuat kebaikan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Untuk kami boleh bertobat senantiasa ya Tuhan, memperbaiki sikap dan kelakuan kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai tidak ada lagi kesempatan bagi kami Tuhan setelah kematian datang menjemput kami. Oleh karena itu saat ini kami merendahkan hati kami, memohon pengampunan dosa Tuhan, dan kami mau hidup berubah di hadapan Tuhan, agar hidup kami Tuhan boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mempercayai firman-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Walaupun keadaan dunia ini menggoncang, tapi firman Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Kami percaya justru di tengah-tengah keadaan sukar dan sulit, Engkau menyatakan kuasa dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Kami akan berdoa syafaat Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melawat bangsa kami, agar bangsa kami Tuhan, khususnya bangsa ini, boleh Tuhan Kau menolong dari pandemi COVID ini ya Tuhan, dan krisis ekonomi global ya Tuhan. Kami berdoa biar belas kasihan Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Biar roh pertobatan Tuhan curahkan kepada bangsa kami, termasuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami boleh kembali kepada-Mu Tuhan, dari jalan-jalan kami yang selama ini hati kami jauh daripada Engkau ya Tuhan. Kami ingatkan saudara kami yang saat ini berada di rumah-rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang melawat mereka Tuhan, menyembuhkan dan menjamah mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingat Tuhan Bapa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mengalami kesusahan, kekurangan, kiranya Tuhan yang memelihara dan mencukupi Tuhan apa yang mereka butuhkan. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Yang terikat oleh hutang, kiranya Tuhan buka jalan, sehingga boleh Tuhan bebaskan ya Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, sehingga boleh terbebas dari hutang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang terikat oleh dosa, biar mereka boleh bertobat, merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga hidup mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Mereka mengalami Tuhan masalah-masalah di dalam hubungan dengan sesama. Mari Tuhan perdamaikan ya Tuhan, sehingga kasih Tuhan Yesus yang boleh memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Setiap kami yang saat ini berusaha berdagang, bekerja, Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami juga yang mengadakan daring Tuhan bagi para siswa ataupun mahasiswa, Tuhan yang menyertai sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan atas kami, dan anugerah kasih setia Tuhan boleh menyertai kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara.